Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fifka Yuni. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Tadulako. Kali ini saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 6 Maret 2024 di SMP Satap Negeri 11 Sigi dengan materi teks ulasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini atau pada pembelajaran kita hari ini, agar supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, sebaiknya kita berdoa dulu bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, siapa yang bisa memimpin doa? Coba siapa? Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ya, hadir semua. Hadir semua. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya. Anggi, Fahri, Juliana, Aira, Julita, Orlin, Gloria, Grace, Steve, Rizky, Aidil, Rizka, Safira, Rahmi, Marsha, Keisha. Oke. Nah, sekarang ya, untuk menyegarkan pikiran kalian, jadi sebaiknya kita briefing dulu ya. Oke. Kalau ibu tanya nanti ya, ibu tanya bagaimana kabar kalian ya, terus kalian jawab. Oke. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat di mana saja dan kapan saja. Oke, prestasi, yes. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ciri-ciri teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi. Iya. Kira-kira apa itu pengertian dari teks eksplanasi? Ya, Orin. Teks eksplanasi adalah salah satu teks yang dikembangkan berdasarkan sebuah fenomena baik itu alam sosial dan budaya dari sudut pandang ilmiah. Iya. Kemudian siapa yang masih ingat lagi apa itu ciri-ciri teks eksplanasi? Ya, Keisha. Bersifat informatif, informasi yang disampaikan adalah fakta atau bersifat faktual. Informasi yang diterangkan berupa fenomena yang dapat dijelaskan secara umum. Isi teks tidak berusaha mengetahui pembaca, menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Jadi tadi pengertian teks eksplanasi apa tadi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, berarti masih ingat semua ya. Nah, baiklah, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning. Peserta didik
dapat menjelaskan struktur, menentukan keunggulan dan kelemahan teks ulasan berdasarkan isinya yang membuat bangga dan memotivasi, serta mampu bekerja sama dengan menyajikan dan menampilkan teks ulasan berdasarkan video yang ditayangkan dengan tepat dan penuh percaya diri. Jadi ini yang ada ini nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, ya. Pengertian dari teks ulasan. Teks atau tulisan yang berisi tentang penilaian sebuah karya, baik berupa drama, film, dokumen, ataupun novel. Ya, oke. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang teks ulasan. Ya, coba kalian perhatikan, ya. Perhatikan baik-baik, ya, video yang akan Ibu tayangkan ini. Video teks ulasan, ya. Coba perhatikan. Coba perhatikan dulu di sana. Tadi kalian sudah memperhatikan tayangan tentang teks ulasan. Jadi teks ulasan, pengertian dari teks ulasan tadi, siapa yang masih ingat? Iya. Teks ulasan atau teks tulisan yang berisi tentang penilaian sebuah karya, baik berupa drama, film, pendek, ataupun Oke. Nah, kemudian jenis-jenis teks ulasan itu ada 3, ya, yaitu teks ulasan informatif, kemudian teks ulasan deskriptif, dan teks ulasan kritis. Nah, teks ulasan informatif itu yaitu teks yang berisi gambaran singkat, umum, kemudian padat, singkat dan padat sebuah karya. Coba perhatikan di sini, Rizky. Kemudian 2 yaitu teks ulasan deskriptif, ya. Nah, teks ulasan deskriptif yaitu teks gambaran deskriptif berisi gambaran detail setiap bagian karya atau setiap bagian hasil karya. Nah, kemudian teks ulasan kritis, ya. Teks ulasan kritis yaitu teks ulasan kritis berisi ulasan terperinci sebuah karya yang mengacu suatu metode terhadap pendekatan ilmu pengetahuan, ya. Nah, struktur teks ulasan, siapa yang tahu?
ada 4 ya. Perhatikan dulu di sini. Struktur teks ulasan ada 4, yaitu 1 orientasi ya. Kemudian 2 tafsiran, kemudian 3 evaluasi, 4 apa? 4 yaitu rangkuman ya. Nah, kemudian tujuan utama teks ulasan. Ya, tujuan utama teks ulasan yaitu memberi komentar terhadap kualitas karya, memberikan komentar terhadap kualitas suatu karya. Ya. Kemudian teks ulasan ada 10 di sini. Ya, tujuan teks ulasan. Siapa yang bisa jawab salah satunya? Tujuan teks ulasan ada 10. Siapa yang bisa jawab salah satunya? Tujuan teks ulasan untuk memberikan penilaian terhadap karya tersebut untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, kualitas sebuah karya tersebut. Iya, bagus. Yang lain? Yang lain? Rahmi. Oke, ya tujuan teks ulasan di sini juga ada 10, yaitu menunjukkan pandangan atau penilaian pengulas terhadap suatu karya. Kemudian 2, ya, 2 memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Kemudian 3, membantu pembaca untuk mengetahui suatu karya. 4, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas ya. Kemudian 5, mengetahui perbandingan karya yang diulas dengan karya lain yang sejenis. 6, memberikan informasi yang berkomprehensif terhadap suatu karya. 7, memberitahu dan mengajak pembaca untuk menerangkan atau untuk merenungkan, memikirkan, mendiskusikan masalahnya yang terdapat dalam suatu karya. Kemudian 8, memberikan pertimbangan terhadap pembaca mengenai kualitas suatu karya. Kemudian 9, memudahkan pembaca dalam mengetahui hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Yang ke-10, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya ya. Tujuan teks ulasan tadi ada 10. Oke. Kalian sudah paham itu tadi? Apa tadi tujuan teks ulasan? Tujuan teks ulasan untuk memberikan penilaian terhadap karya tersebut untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, kualitas sebuah karya tersebut. Sekarang
Tapi lagi pandemi, Bu. Bahaya. Pakai masker malah bikin sesak napas, gas. Tapi, Bu, keras kepalanya emang gak ada lawan sih. Baik-baik, Ibu. Ya ampun, Bu. Masih kejam loh. Kok kerjaan tidur aja sih, Bagas? Ya ini, Bu. Kamu kan bisa bantu ibu kirim kue. Bu, pakai masker ya. Pakai masker malah bikin sesak napas, gas. Dan ternyata, sekesal apapun sama omelan orang tua, kalau omelan itu nggak ada lagi, dunia terasa sangat sepi. Sehat-sehat ya, Bu, di sana. Sekarang Ibu udah nggak bisa lepasin masker ini lagi. Tetap omelin Bagas dari surga ya, Bu. Sekarang tadi kalian sudah menyimak. Kenapa menangis? Hah? Ya, tadi kalian sudah menerima tayangan dari video itu tadi, yaitu video apa tadi judul dari video itu tadi? Ibu yang cerewet. Nah, ibuku yang cerewet. Tapi ibu itu cerewet karena dia apa? Sayang sama anaknya, ya. Nah, kemudian apa yang kalian dapat dari tayangan video ini tadi? Ya. Kira-kira apa yang kalian ambil dari cerita itu tadi? Apa makna dari cerita ini tadi? Apa makna dari cerita itu tadi? Ibuku yang
cerewet karena supaya anaknya itu kenapa? Kemudian apa lagi? Iya, supaya masa depan anaknya itu menjadi baik, ya. Ya. Oke. Nah, tadi Ibu sudah membagikan LKPD. Jadi silakan kalian kerjakan. Sudah? Coba siapa yang sudah? Kami. Kelompok C. Maju di depan kalau sudah. Iya. Jadi kelompok lain ya. Kalau misalnya kalau kelompok A membacakan hasil, mempresentasikan hasil tugasnya, jadi kelompok lain mendengarkan ya. Apa tanggapan kalian dengan jawaban dari kelompok, misalnya kelompok A, apa tanggapannya setelah mendengarkan hasil tugas yang dari kelompok lain? Anggi sudah, kelompok A. Kelompok C sudah. Satu orang yang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Ayo, coba sudah. Yang sudah selesai, coba kelompok lain perhatikan dulu di sini. Baiklah, saya akan membacakan hasil kerja kami. Saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Maknanya adalah ibu memarahi anaknya bukan berarti ibu tidak sayang kepada anaknya. Ibu memarahi anaknya karena dia sayang kepadanya, maka anaknya hidup mandiri dan bisa membantu orang tua, supaya anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, supaya masa depan seorang anak tersebut lebih baik dan cemerlang. Tidak ada seorang ibu di dunia ini yang tidak menyayangi buah hatinya. Pesan moralnya adalah jangan suka membantu orang tua, baik itu ibu ataupun ayah, karena mereka yang merawat anaknya dari bayi hingga umur dewasa. Sayangilah orang tua, baik itu ibu ataupun ayah, karena kalau orang tua sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dunia terasa hampa. Oke, tepuk tangan buat Anggi. Ya, kelompok mana lagi? Kelompok B. B sudah selesai. Kelompok C. Coba sudah. Kelompok ini saja dulu, cepat sudah. Kelompok B. Tidak bisa maju ke depan. Coba kelompok
hasil kerja kelompok kami. Karena sebelum tadi kami sadar bahwa KPU itu susah. Orang ibu paling terbaik sepanjang masa. Kemudian kelompok Baiklah, saya akan membacakan hasil tugas kelompok saya. Makna dari cerita tadi, ibu yang aktif berbicara kadang-kadang terlalu banyak bicara. Pesan moral, kesabaran dalam menangani situasi yang sulit atau menjaga hubungan yang sehat dengan orang yang kita sayangi. Tujuan ibu yang marah adalah keadaan ketika seorang ibu terus-menerus merengek atau mengomel. Tangan buat kelompok D. Ya, kelompok D. Ayo. Kelompok D. Sudah. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari hasil tugas dari kelompok kami. Baiklah, saya akan membaca hasil dari kelompok kami. Ibu yang cerewet. Maka walaupun ibu cerewet, tapi kasih sayangnya untuk kita sungguh besar. Pesan moral, jangan menilai buruk ibu kalau dia cerewet. Tapi itu semua demi kebaikan dan masa depan kita, agar kita tidak bermalas-malasan dan mandiri, dan kita harus menghargai ibu, karena jika ibu tidak ada, kita kehilangan kasih sayang dan tujuan.
Ya, kita simpulkan sama-sama ini, ya. Teks atau tulisan yang berisi tentang penilaian sebuah karya baik berupa drama, thriller, cerpen, atau novel. Iya, jenis-jenis teks ulasan tadi apa semua? Ya, teks ulasan adalah salah satu teks yang dikembangkan berdasarkan sebuah fenomena baik itu alam, sosial, dan budaya dari sudut pandang ilmiah. Oke. Sekarang ya, sebelum pembelajaran kita hari ini kita tutup, ya, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, siapa yang bisa memimpin doa? Yang lain lah, ya. Rahmi. Seluruhnya